Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan beserta iman sehingga kami bisa hadir pada malam ini di sebuah ruangan dalam rangka pemaparan 3 buah materi penting, karena materi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Abdal Askar, yang selama ini telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan materi kuliah kami, yaitu materi manajemen ilmu pemerintahan. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, malam hari ini kami akan memaparkan 3 buah materi. Yang pertama, sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami nanti akan memaparkan organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, tentang otonomi daerah. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, kami langsung saja membahas tentang sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar, maksud kami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada namanya TAP MPR. Yang kedua tadi TAP MPR. Terus yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ada namanya peraturan pemerintah. Dan yang kelima ada namanya peraturan presiden. Terus yang keenam ada namanya peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah peraturan daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Baiklah, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk menguraikan satu persatu. Yang pertama sekali adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, banyak terjadinya perubahan, yaitu pernah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 1145. Amandemen itu terjadi pada tahun pertama tahun 1999, yang kedua amandemen yang kedua tahun 2000, dan yang amandemen yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di situ lembaga tertinggi negara itu tidak ada lagi. Setelah pasca amandemen, lembaga tertinggi negara itu tidak ada lagi, karena sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah diamandemen, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menjadi lembaga tinggi negara, dia sifatnya sejajar. Kemudian apalagi setelah diamandemen, sistem pemerintahan kita ini mengenal dengan istilah trias politika. Ini pembagian pembagian kewenangan, pembagian kekuasaan kepada 3 lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kemudian untuk TAP MPR. TAP MPR ini merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 atau memasuki tahun 2000. TAP MPR ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Artinya pada waktu itu MPR membuat mosi tidak percaya terhadap Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Akibat dari mosi tidak percaya itulah MPR melalui sidang paripurna mengeluarkan ketetapan MPR-nya, sehingga Presiden Kiai Abdurrahman Wahid pada waktu itu lengser dari jabatannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Perpu. Perpu ini merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pernah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Itu yang ketiga ya, masalah Perpu, masalah undang-undang. Kemudian undang-undang ini juga banyak cabangnya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian ada Undang-Undang Minerba, kemudian ada Undang-Undang tentang perikanan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas undang-undang yang sangat dirasakan oleh masyarakat di kalangan menengah ke bawah atau dirasakan oleh masyarakat di daerah pedesaan itu yang terasa sekali adalah kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah dalam hal itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu, tentang desa mengatur tentang 4 hal. Yang pertama, desa itu harus yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa itu hanya 4. Yang pertama, masalah penyelenggara pemerintah. Yang kedua, masalah pembangunan. Yang ketiga, masalah pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang keempat adalah masalah pemberdayaan masyarakat desa. Itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya peraturan pemerintah. Kemudian agar undang-undang ini bisa dijalankan oleh pemerintah, maka pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkanlah suatu peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu sebagai wujud dari implementasinya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, yakni peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa. Itu yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu. Terus yang kelima, peraturan presiden itu atau Perpres. Terus yang ke-6 merupakan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi ini dikeluarkan, saya kasih contoh misalnya ketika daerah provinsi membahas rancangan APBD, dari RAPBD menjadi APBD itu nanti pemerintah mengeluarkan peraturan daerah, yakni biasanya dinamakan peraturan daerah nomor 1 tentang anggaran pendapatan belanja daerah, itu dikeluarkan kembali. Jadi pemerintah daerah itu provinsi mengeluarkan suatu peraturan sebagai implementasi dari
visi dan misi kepala daerah yang sudah tertuang di dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi di dalam RPJM itu merupakan suatu program ketika seorang gubernur ketika dia kampanye, dia memaparkan visi dan misi itu. Setelah dia terpilih menjadi seorang gubernur, maka visi dan misi itulah yang akan dimasukkan ke dalam RPJM itu. Jadi RPJM itu wujud dari visi dan misi yang telah dipaparkan atau yang telah dijanjikan oleh seorang kepala daerah atau gubernur gitu. Jadi RPJM itu memuatkan visi dan misi. Jadi sebagai turunannya 1 tahun sekali, yaitu namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari RKP itu wujud dari RPJM. Jadi setahun sekali itu yang namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara RPJM itu berisikan adalah visi dan misi seorang kepala daerah atau gubernur, masa jabatannya selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia menjabat sebagai seorang, maka RPJM dia itu berlaku sampai dengan 5 tahun, dan setahun sekali implementasi dari RPJM itu adalah namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Terus selanjutnya untuk yang selanjutnya namanya peraturan kabupaten, peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten itu yang paling sangat sangat dinantikan oleh masyarakat, biasanya peraturan daerah yang berkaitan dengan RAPBD menjadi APBD. Jadi pemerintah kabupaten biasanya mengeluarkan peraturan daerah setelah RAPBD menjadi APBD. Biasanya di dalam risalah APBD itu biasanya tertuang di situ peraturan daerah nomor 1. Peraturan daerah nomor 1 yang mengatur tentang anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Itu materi yang pertama yang kami bahas. Kemudian untuk materi yang selanjutnya tentang organisasi pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi pemerintahan itu meliputi pemerintah pusat dan lembaga-lembaga di bawahnya. Pemerintah pusat itu atau badan eksekutif. Tentunya kita sebagaimana kita tahu bahwa presiden sebagai selaku kepala negara dan selaku kepala eksekutif, kepala pemerintahan, karena sistem yang kita anut saat ini merupakan sistem presidensial. Presidensial itu presiden sebagai kepala negara dan presiden juga lah sebagai kepala pemerintahan. Kemudian di bawahnya itu dibantu oleh para menteri-menteri. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden atau seorang kepala negara. Peran dari menteri tersebut adalah untuk membantu kinerja pemerintah, untuk membantu peran presiden dalam mengimplementasikan visi dan misi dia selama dia menjabat menjadi seorang presiden. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah daerah dan di bawahnya dibantu pemerintah daerah ini, maksud kami pemerintah daerah provinsi ini seorang gubernur. Kemudian gubernur dibantu oleh kepala dinas, kepala badan, kemudian sekda, ada asisten di situ, ada staf ahli. Kemudian mereka yang duduk di bawah struktural ini merupakan orang-orang yang bisa membantu seorang gubernur dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala daerah. Tentunya dalam hal pendidikan, kemudian kebijakan seorang kepala daerah itu yang
yang berkaitan dengan pembangunan, kemudian dan program-program yang sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi itu semuanya termuat di dalam RPJM. Tadi pada sesi pertama tadi yang dari awal tadi saya sudah membahas masalah RPJM itu, RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu, daerah itu tidak hanya dimiliki oleh seorang bupati maupun wali kota, dia juga memiliki tidak hanya dimiliki oleh seorang gubernur, seorang pemerintah provinsi, tapi dia juga dimiliki oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota yang ada di Indonesia. Jadi RPJM itu sebagai tolak ukur keberhasilan dari seorang kepala daerah provinsi itu atau gubernur itu dilihat dari sejauh mana dia mengimplementasikan RPJM dalam jangka waktu 5 tahun itu. Jadi setiap 1 tahun kali wujud dari RPJM itu adalah RKP namanya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jadi RPJM itu berisikan visi dan misi, kemudian di dalam visi dan misi itu tentunya ada hal yang menjadi skala prioritas oleh seorang gubernur, misalnya masalah pendidikan, misalnya masalah pembangunan, misalnya masalah pemberdayaan, misalnya masalah pembinaan terhadap masyarakat. Jadi wujud dari RPJM itu adalah RKP. Jadi RKP itu setiap tahun dijalankan. Itu yang kedua. Kemudian terus yang ketiga, unit-unit kerja pemerintah. Unit-unit kerja pemerintah itu banyak di daerah banyak. Misalnya unit kerja pemerintah itu yang bersifat pendidikan, ada unit kerja pemerintah itu yang bersifat pelayanan, tentang perizinan, kemudian ada juga tentang masalah masalah perhubungan, kemudian ada juga masalah peternakan. Semua itu memiliki peran penting, maksud kami, terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, baik kalau di provinsi merupakan gubernur, kalau untuk di kabupaten Gala, bupati dan wali kota. Dan unit-unit yang saya sebutkan tadi merupakan cabang dari pemerintah daerah yang akan menjalankan peran dan fungsinya sebagai yang menjalankan peran dan fungsi kepala daerah tersebut gitu. Jadi unit-unit ini perannya adalah membantu kepala daerah, membantu pemerintah dalam hal mengimplementasikan kebijakan pemerintah dari segi pembangunan, pendidikan, dan pelayanan serta perizinan. Itu yang ketiga. Kemudian organisasi sukarelawan. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa organisasi sukarelawan itu salah satu contoh misalnya PMII, PMI, Palang Merah Indonesia. Dan kita tahu bahwa PMI ini salah satu organisasi semi pemerintah sebenarnya. Karena dia memiliki struktur partikal itu mulai dari pusat, daerah, provinsi maupun daerah kabupaten. Misalnya PMI itu tadi gitu, organisasi sukarelawan. Kemudian yang kelima adalah rumah sakit. Rumah sakit. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit ini sangat berfungsi sekali terhadap daerah, baik itu daerah provinsi, daerah kabupaten maupun daerah kota yang ada di Indonesia. Karena peran rumah sakit ini sangat membantu sekali, karena ini merupakan objek vital yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi, yang harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten kota. Karena apa? Karena masyarakat pesan ini, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini, memang
kita sangat harus serius dalam penanganan penyebaran COVID-19. Apa upaya-upaya pemerintah yang bisa dilakukan agar mata rantai penyebaran COVID ini bisa kita atasi bersama. Karena apa? Karena rumah sakit ini saat ini memang menjadi sorotan publik, menjadi sorotan banyak orang karena saat ini memang angka terkonfirmasi positif di daerah kita ini memang tergolong tinggi. Jadi peran pemerintah mulai dari pusat, daerah, dan kabupaten ini harus diperhatikan serius, harus ditangani dengan serius agar mata rantai penyebaran COVID ini bisa kita atasi. Kemudian yang selanjutnya perguruan tinggi. Nah, kita tahu bahwa perguruan tinggi ini sangat dibutuhkan sekali karena disinilah di perguruan tinggi inilah banyak melahirkan kaum intelektual gitu. Banyak melahirkan ahli hukum, banyak melahirkan ahli pidana, banyak melahirkan ahli filsafat. Karena apa? Karena memang setiap tahun perguruan tinggi ini mengeluarkan para sarjana yang berkompeten, yang cukup, yang tersebar, maksud kami yang tersebar di seluruh Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya LSM, ya kita tahu, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini memang peran LSM itu sangat dibutuhkan. LSM itu suatu lembaga pengontrol pemerintah, kemudian bisa melakukan penelitian. Kemudian LSM juga berperan sebagai pemerhati lingkungan. Kemudian kehadiran LSM ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tanpa LSM juga ya, kita memang sulit untuk mengetahui suatu pekerjaan itu memang apakah benar atau salah dari segi pembangunan misalnya, karena LSM ini dia juga merupakan wujud dari undang-undang, karena payung hukum berdirinya sebuah LSM itu adalah undang-undang, dan ini juga harus menjadi perhatian kita semua dan perhatian dari pemerintah kita. Kemudian yang terakhir, masalah organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini yang jelas untuk di daerah ini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada NU, Nahdlatul Ulama, kemudian organisasi-organisasi keagamaan yang seperti ini sebenarnya dia sifatnya vertikal juga. Dia ada kepengurusan di pusat itu. Kalau NU ada PBNU di pusat di Jawa Timur, pusatnya, kemudian untuk di provinsi ada juga NU provinsi yang punya kepengurusan juga di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten kota memiliki kepengurusan juga di tingkat kabupaten dan kota. Dan organisasi-organisasi ini harus menjadi perhatian pemerintah karena lembaga-lembaga seperti ini, organisasi seperti ini, salah satu perannya adalah untuk memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat, kepada pelajar terutama sekali, karena kita saat ini kita paham isu radikalisme itu sangat pesat sekali, dan sebenarnya masalah ini tidak hanya kita bebankan kepada organisasi agama, dan kita sebagai rakyat Indonesia juga ikut memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat agar paham isu radikalisme ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Terus materi yang terakhir adalah tentang